Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 10 ya. Nah, di pertemuan 10 ini materinya masih di framework ya. Nah, kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Dari yang framework kemarin tuh. Nah, kemarin kan kita kan udah bikin navbar dari dari si Bootstrap ya, Bootstrap yang versi 4 itu. Nah, di yang kemarin navbar itu kan kita udah ngubah apa sih item-item yang ada di navbarnya kan. Jadi teman-teman udah tahu kan. Jadi di navbar itu ya, kalau misalkan menggunakan framework ya, coba nih kita buka, kita ulas lagi Bootstrap yang 4. Nah, di bagian navbar itu kan ada struktur ininya ya, itemnya. Nah, itu kan ada yang namanya nav aktif, nav disable ya kan. Nah, yang aktif sama disable itu untuk menentukan apakah nantinya si navbar itu bisa diklik atau tidak, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini sekarang ya, kita akan melanjutkan untuk membahas komponen Bootstrap yang lainnya. Nah, ini kan di 2023 yang folder ini SI ya, SIMMI PTM 9. Nah, sekarang PTM 10 ya. Coba kita PTM 10 ya. Terus ini kita seret aja ke VS Code-nya. Nah, kita buat baru ya. Kita buat baru new file ini. Kita buat misalkan index.html. Nah, di bagian index.html ya, di sini nih, di yang folder kemarin. Tadi dulu, ini komputernya nge-glitch, kok nggak bisa. Nah, di yang kemarin yang pertemuan 9 itu ya, yang bagian Bootstrap. Nah, ini coba kita masukin ke sini. Salah. Kita bikin add workspace lagi. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy nanti ya. Ini kan yang baru nih. Kita buat tag HTML yang baru kayak gini ya. Seperti ini. Nah, di sini kita akan buat misalkan PTM 10. Oke. Udah? Nah, terus ini kita copy aja yang ini ya. Yang ini ya, yang CSS ya. Link reel style sheet dari si Bootstrap. Jadi kan sama aja, kita kan copy yang ini kita copy ini aja dari sini gitu. Kita copyin di sini, Ctrl V. Nah, selesai. Lalu ya, jangan lupa JS-nya kita copy. Atau gini aja deh, kita misalkan mau pakai navbar yang lama ya, dari bagian nav ini ya, ini kan udah kita bungkus menggunakan div class container kemarin ya. Atau dari sini, dari bagian nav sampai sini nih, sampai script ya, kita copyin, kita copy ke yang baru ini, ke dalam body yang baru ini, Ctrl V. Nah, oke. Ini udah kita copy. Kalau yang ini kita silang. Nah, coba indeks HTML-nya kita buka di browser. Oke. Nah, udah sama nih sama yang kemarin. Nanti tinggal kita tambahin gitu. Ini sih di copy semua. Jadi sih copy di pertemuan kemarin sama yang sekarang di copyin gitu. Sampai di nav sampai nav. Pokoknya kalau di dalam body gitu. Pokoknya saya nggak bisa aja Ctrl A semua di replace. Nah, cuma teman-teman biar tahu gitu loh. Teman-teman biar tahu bagaimana kalau misalkan kita copy dari yang
inti-intinya aja. Ini yang bawahnya di copy bukan? Yang script Script sama di copy, karena itu penting ya. Iya, itu penting itu script. Dan dari pertemuan kemarin semua pertemuan 9 bootstrap yang udah ya bang atas bootstrap. Ini coba yang di sini nih kan. Klik atas ya atas. Ini indeks. Klik ini dulu indeks. Klik. Nah ini copy semua. Atau mau bilang ini biar cepat kontrol A. Klik dulu di sini. Kontrol A, kontrol C. Di sini kayak baru. Nah, ini nanti. Nah, kontrol A, kontrol X, kontrol V. Kontrol C. Kontrol C. Kontrol A, kontrol V. Nah, ini isi namanya ini. Ini PDM 10. Terus yang ininya kita apa saja dari atau apa di ini nanti sih ya. Nah, kan ada yang lama sini coba kita ke sini set sama loh ini masih punya si ini kan iya punya masih ada apa dah oh sini diganti nggak apa ini sini ini nice-nya diganti kata nice-nya oke lanjut harusnya udah semua ya tadi itu yang S itu yang siapa si ini ya Randy ya Randy Syakir terus si Franz sama Franz tidak ada gambar lagi itu dia kelas teori masuk ya itu tuh emang gimana sih kalau kelas tuh saya lihat tuh menyendiri di belakang kayak gitu nggak tahu tapi sering kotak-kotakan sama teman-teman SD yang lainnya jangan kemarin juga yang nonton tesnya itu tes ikut mau Alifa kemana? sakit pak Si Maisnya sakit juga masih sakit ini musim iya tiba-tiba harus dipakai ada mobil lagi waduh janganlah bahaya saya bilang tuh mungkin gara-gara minum box es 3 kali sehari mas oke kita lanjut ya teman-teman nah ini kan yang kemarin kita membuat navbar terus udah kita kita kasih div kelas ya div container gitu supaya si navnya itu lebih ke tengah gitu. Nah sekarang ya di bootstrap itu di bagian komponen kok internetnya mati. Nah di bagian komponen itu ya ada yang namanya carousel ya. Pertama kita akan coba membuat carousel dulu ya. Klik bagian carousel ya. Nih di bawah sini ada carousel ya tuh kelihatan di komponen ada carousel ya nggak usah diketik bisa sih di sininya cuman kalau gampangnya nih kan kita masuk bootstrap ya ini sesuai ya yang v4.6 ya bootstrapnya ya v4.6 nah bagian komponen ada namanya carousel ya nah terus di sini ya teman-teman silakan scroll ke bawah. Nah di sini ada contoh carousel yang pertama tuh ya yang kedua ada kontrolnya atau biasa disebut dengan slider ya slider teman-teman pernah ngeliat kan kalau di website landing page
Tokopedia misalkan atau Shopee itu kalau di awal muncul itu kan suka ada tulisan promo apa gitu kan, terus tiba-tiba geser sendiri ya kan, terus geser lagi, terus kita bisa geser lagi tuh ya kan si gambar-gambar itunya. Nah ini kalau di Bootstrap itu ada namanya carousel ya. Nah coba kita scroll ke bawah lagi, nah ini yang ada ininya, ada kontrolnya tuh, bisa kita klik bawahnya ya. Nah kalau di sini yang ada tulisannya juga, labelnya yang bawah ini yang bukan apa ya, slide-nya tuh fed ya, ngefed. Nah sekarang kita coba pakai yang ini nih, first slide label atau ini aja deh. Nah ini nih yang ada tulisannya ya, ada yang tulisan with caption ya, carousel komponen ya, komponen dari Bootstrap, terus ada carousel. Nah kita cari yang dengan with caption ya. Nah ini kita copy aja di sini ya, boleh dari semua atau klik copy di sini. Di sini sudah ada disediakan oleh Bootstrap ya, copy to clipboard, clipboard. Nah udah di copy, terus kita paste di bagian sini, di bawah sini ya, di bawahnya bagian nav. Nah di sini di body ya, body kan tadi kan ada navnya ya, nih ada navnya, terus di bawahnya kita pastekan si carouselnya itu, ada div carousel. Nah carousel example caption tuh. Nah coba kita refresh ya. Nah dia masih masih kosong. Karena apa? Karena belum ada gambarnya gitu. Nah silakan teman-teman cari gambarnya bebas ya, usahain gambarnya resolusinya sama semua, misalkan 1080p ya, berarti 1920 kali 1080 gitu. Misalkan saya mau nyari di UHD, misalkan gambar ini dah, apa sih kalau website itu Pixabay atau Pixabay. Koneksi terganggu. Internetnya mati dah. Oh, harus konekin lagi. Refresh. Nah, gambar gratis yang menakjubkan. Wow, sangat menakjubkan. Ya. Kalau buat ya connecting lagi sih, kenapa ini? Coba saya cek ke bawah dulu ya. Saya ngecek tembok ke bawah. Tuh kok ada di sini. Ini cuma jalan-jalan.
Coba ke lab kom 5G ada nggak? Ketangkep nggak? Pindah coba ke situ. Sinyal wifi-nya. Tapi juga ini udah connect lagi nih. Udah. Nah, nanti saya tinggal cari gambar ya di apa nih? Pixabay. Terus tinggal pilih jenis gambar yang mau dicarinya. Nah, misalkan di sini abstract background, yang kayak gini, misal, atau misalnya mau pemandangan. Nah, nanti biar ukurannya sama semua gambar yang di download, di sorting aja, pakai ini ukurannya nih. Misalkan mau 180 kali berapa ya ukuran? Ukuran pixel kita cari, ukuran gambar pixel. Oh ini 180 kali 1920 misalkan di sini 20, terus diterapkan. Nggak connect lagi. Ini jalan-jalan. Nah, nanti bakal dimunculin gambar-gambar yang sesuai dengan topik atau tema gambar sama ukuran yang tadi dipilih. Nah, pilih aja lebih dari 2 gambarnya, biar nanti pas dicobain di bootstrapnya ada slide-nya. Nah, ini kan 3 nih di sininya, 1, 2, 3. Jadi minimal gambar yang dipasangnya 3. Tema gambarnya bebas. Pilih aja di sini nih. Misalkan mau MotoGP, ya MotoGP. Nah, kan muncul tuh gambar-gambar yang berhubungan dengan tema MotoGP. Ukurannya dimunculin yang ada ukuran 180 sampai dengan 1920. Ini tapi pakai yang ini. Ini lab lagi. Tuh kayak gini lagi. Apa sih? Akses point-nya tah. Ini jalan lagi. Kayaknya akses point ini itu mas. Yang akses point itunya tuh. Di sini. Iya. Ngaco lagi.
Ini udah diganti. Pindahnya. Nah itu kan kabelnya mas. Kemarin aman J. Kalau udah mulai download gambarnya, terus gambarnya simpen di lokasi yang sama ya. Bikin Lokasi, file webnya. Atau enggak gini aja biar rapi ya. Tadi kan ini kan foldernya kan ini indeks nih. Ya kan PTM10 ada indeks HTML. Ya. Nah, kita buat folder lagi, new folder, nama foldernya itu IMG. Nah, gini ya IMG. Nanti ditaruh di sini gambar-gambarnya. Ya. Oke. Oke. Mati lagi ya? Hilang-hilangan mulu dah. Kayaknya kalau connect-nya rame-rame langsung ini ya. Langsung reset apa namanya? Mati nyala. Netgear. Wow, mantap. Oke, udah semua. Nah, tadi kan untuk gambar download itu kan ada di download ya. Ya kan di download. Coba itu di mana ya? Tampilkan dalam folder. Oh, masih dalam yang kemarin ya. Ini kita pindahin ke local disk D 2023 yang sekarang ya, yang pertemuan 10 ya. Di bagian IMG. Nah, usahain nama-namanya itu kita ubah jadi yang gampang kayak gini. Ya, ini kan nama filenya JPG supaya nanti pemanggilannya gampang kayak misalkan gini, kabel nanti kabel.jpg
ada mobil, mobil.jpg, ada misalkan router, router.jpg, ada HP, HP.jpg gitu. Oh ini beda mobil tuh ya. Sifat dia gambar sifat bermakna format yang Oke, udah semua gambarnya. Kita buat 3 dulu ya, karena ini kan template-nya itu kan ada 3 ya teman-teman. Oke, sekarang gini ya. Nah, ini bagian navbarnya ya. Bagian navbar ini ya, kalau misalkan kita scrolling ya, nanti dia masih belum masih belum bisa diam di tempat, atau istilahnya masih ngikut lah. Nah, kita kasih di bagian navbarnya ini, kita kasih yang namanya fix stop dulu ya, kayak gini. Ini kan ada nav class, navbar. Nah, spasi di sini nih, di paling atas ini ya, spasi ya, spasi fix set strip top. Nah gini, udah. Nah kalau udah, coba di refresh ya, tidak ada apa-apa gitu. Nah di sini ya, di di bagian bawah ini ya, di mana ya, nah ini nih, di slider di carousel ya, kita lihat carousel ini ya, ada carousel inner, ada carousel item ya. Nah di bagian carousel item ini ya, nih item mana ya, item ini, item carousel item, carousel item. Nah src ininya, ada src ini. Nah kita ubah menjadi img slash. Nah contoh misalkan saya kabel.jpg. Nah yang keduanya img slash, ada router.jpg. Yang pertama ini item aktif ya. Nah yang ini img slash, nah hp.jpg gini. Coba kita refresh. Nah nanti akan muncul ya tuh, kayak gini ya teman-teman.
Bisa? Udah muncul. Nah, kalau udah muncul nih, ya kan? Nah, misalkan udah muncul, terus di sini nih, ya di bagian ini kan ada div class carousel caption name. Nah, yang first slide label ini ada second slide label. Nah, ini bisa kita ganti-ganti gitu. Misalkan di sini kita kasih tulisan apa namanya? Jual apa namanya? Di sini ada tulisan handphone masa kini. Nah, atau di sininya yang ini kabel fiber optik, bebas sih ini sih. Ini kan dari template. Nah, yang ini ada tulisannya router, misalkan saya Netgear. Ini bebas ya. Nah, coba kita refresh. Oke. Nah, nanti tulisan di sininya akan berubah tuh bagian H5-nya ya, gitu. Nah, terus ya di sini ya di bagian yang link reel, teman-teman udah diubah semua. Coba udah tuh, udah nyoba di bagian link reel nih, di enter ke bawah ya, kita buat link reel lagi. Nah, href misalkan style.css. Gini. Nah, terus kita buat di sininya ya, kita buat file namanya style.css. Ini supaya apa? Kita akan memodif bagian si carouselnya atau slidernya ini. Ya. Masuk dulu.
Ya udah nggak perlu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini di bagian CSS itu kita ketik titik. Kenapa titik? Ada yang masih ingat tentang materi CSS? Ada yang masih ingat nggak? Nah, jadi titik ini untuk ngasih selektor kepada si item yang ada di dalam kelas yang ada di tag HTML. Ya. Nah, kita kan akan mengubah nanti si bagian carousel itemnya. Nah, berarti kita bikin titik ke carousel strip item gini. Ya. Nah, jangan lupa kurung kurawal, kurung tutupnya. Gitu. Udah? Nah, coba kita kasih hey, misalkan 500 misalkan px kayak gini. Nah, height itu apa? Berarti kan dia tingginya. Terus kita refresh ininya. Nah, jadi akan mengecil kayak gini. Atau kita ganti jadi 600 ya. Ini resolusi di PC yang saya sama yang teman-teman beda ya. Teman-teman 1080p, kalau yang saya masih 1600 kali 900 ya kalau PC yang ini. Jadi mungkin kalau angka-angka di sini diubah nanti ya beda-beda. Nah, atau misalkan mau dijadikan full layar, coba di 7 atau 900 px. Nah, kelebihan 700 misalkan. Set. Nah, tuh jadinya kayak gini. Hasilnya link realnya udah benar belum? Coba ke atas. Nah, itu masih link real style CSS, harusnya link real style sheet. Masa lupa sih yang materi tentang CSS kemarin, udah lama loh. Tuh kayak gini ya, nih yang ini nih, link real style sheet href style tick CSS, type-nya text/CSS ya. Itu kan benar-benar style titik CSS. Banyak SS-nya. CSS. Udah kayak ini aja game kartu sih. Ini saja kan SSS. Nah, tinggal di
Biar ada segini nih, nanti tambahin lagi headnya gitu coba. Nah, cuma masuk lagi ke bagian style nah, kalau style itu dikasih kurung awal, kurung tutup. Enggak, jangan kayak gitu. Ini kurung awal, udah belum? Nah, di bawah ini enter kasih kurung tutup. Nah, itu headnya coba ganti jadi 700 px. Fs. Ya, ya udah ditambahin lagi jadi 800, 900 gitu. Iya. Jadi ini kan, jadi itu gambar ini kan. Ini kan menggabungin antara framework CSS yang default yang ada di Bootstrap kita ubah lagi di lokal. Soalnya pas si tag HTML ini dijalankan, otomatis kan dia di bagian head kan ngebaca semua dong, ya kan? Dia ngebaca di bagian link reel-nya href yang online-nya ini CDN JS Deliver yang Bootstrap .css ya, bootstrap.min.css sama link reel style.css yang ada di lokal. Nah, kan ngebaca nih yang atas dulu terus yang bawah. Karena yang bawah itu ada kelasnya, selektornya dipilih. Nah, dia akan dibaca. Apa yang dipilih? Carousel item. Carousel item ada berapa yang ada di HTML? Ada 3. Ya udah semuanya 3-3-nya menjadi headnya itu misalkan 700 px gitu. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini juga bisa diubah menggunakan kayak yang CSS yang lainnya, misalkan mau padding apa segala macem. Nah, nanti teman-teman silakan dicoba sendiri, bisa. Nah, terus gini, gimana kalau misalkan ini kan gambarnya cuma 3, mau saya tambahin lagi gitu, ya kan? Kan sudah ada banyak nih gambar-gambarnya kan, itu bisa kita buat lagi misalkan di sini nih di bagian index.html, ya. Nah, teman-teman perhatikan bagian yang namanya itu ini carousel item, ya. Nah, ini nih carousel item, ya. Ini di copy carousel itemnya, ya. Nih, ini di copy dari sini sampai sini nih, sampai div, ya. Div yang kedua. Nih, yang atas boleh, yang bawah boleh, atau yang tengah-tengah aja deh biar gak bingung. Carousel item yang kedua, gini nih. Ini kan ada carousel example caption kan? Ya. Ada carousel example action. Nah, terus di dalamnya itu ada carousel inner, ya. Terus ada di dalam inner, di dalam inner ada carousel item. Nah, teman-teman perhatikan di sini kan ada div ya. Untuk nandain si carousel itemnya, klasik carousel itemnya. Nah, di dalamnya itu ada div lagi. Nah, ini yang luarnya dari sini sampai sini. Nih, div ini sampai div ini satu elemen. Ya, nantinya teman-teman copy, ya, Ctrl C. Nah, taruh di bawah, di sini nih, di bawah yang ini nih. Setelah div yang ini, ya, dari sini sampai sini, di bawahnya kan ada div nih, ya. Jadi divnya ada 3 nih sebelum carousel control pref, ya. Ada tulisannya kan? Ya. Nah, ada div, ada 3 div nih, 1, 2, 3. Teman-teman arahin kursornya ke yang kedua, terus enter. Habis itu Ctrl V. Nah, paste di sini. Gambarnya kita ganti, misalkan pakai gambar, saya ada 4 gambar nih, gambar yang baru. Nah, ap.jpg misalkan. Hah? Download, emang gambarnya belum ada berapa tadi? 3, ya udah sok download lagi nggak apa-apa. Atau pakai gambar yang sama nggak apa-apa. Misalkan di sini saya kasih Ubiquiti, ini aja deh Ubiquiti, gitu. Nah, ini kan udah masuk nih, udah ada nih item yang keempat. Setelah ada item yang keempat, ya, coba tolong perhatiannya dulu, nih supaya tahu. Nah,
di bagian sini ada namanya li data target ya. Ada yang tahu OL sama LI itu termasuk ke dalam apa? Ini pertemuan awal loh. OL sama li. OL itu apa artinya? Ordered list ya. Li-nya itu listnya, item yang ada di ordered list. Nah, ini si tag ini tuh kita copy ya, kita copy. Nah, Ctrl C, terus kita taruh di bawahnya, Ctrl V. Nah, data slide-nya kita pilih angka 3. Kenapa angka 3? Karena indeks yang ada di awal ini itu indeks 1 ya, sama aja kayak array gitu kan. Data slide tuh 0, ya kan? 0, 1, 2, 3. Ya, ini JavaScript data slide tuh. JavaScript-nya udah ada di dalam framework gitu. Jadi nggak kita bikin sendiri. Bisa aja kita bikin sendiri, cuman kan ribet. Udah ada Bootstrap, udah ada framework, kenapa harus bikin manual gitu. Ini masuknya ke JavaScript. Jadi indeks 0 itu berarti indeks 1. 0, 1, 2, 3. Berarti ada 4 ya, kayak gitu. Nah, coba saya refresh. Nah, dia akan muncul 4 tuh. Yang pertama kan ini, kedua, ketiga, satu lagi keempat. Nah, kayak gitu. Ya, muncul. Terus di bagian ini ya Yang ini udah tadi udah download apa? Coba gambarnya. Enaknya sih gambarnya yang ke samping ya, yang landscape jangan yang portrait. Yang landscape. Kenapa? Buat kaosnya video bukan GIF. Ya, berarti di dalam itemnya, di dalam paknya, pak karet. Udah bisa. Ada yang video, jadi yang sama saya buat video. STM-nya berapa nih? STM nanti yang berapa? Nggak salah ya. So Sally can wait, she can't wait. Na, 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 na.
Ada ini tuh streaming ya? Nggak bisa mas. Kalau langsung ini. Kalau langsung Soalnya kan tagnya IMG. iya image ya. Berarti Harus apa yang namanya? tag video. Tag video. Oh iya. Tag video. Video source gitu. Tag Video source. video HTML. Video tag. Oh nantinya kayak YouTube pun. Iya. Bukan apa karos ya maksudnya. Paling gini mas. Coba bisa nggak ya? Ini IMG-nya kita hilangin. Oh pakainya source tuh. Nah, ini kan IMG. Source-nya video. Tipenya kan berarti nanti Salah satu video. Your browser does not support the video tag. Play a video. Coba ini. Nah, ini yang kayak gini mas. iya karos ya ini. Jadi ngeplay langsung. Play langsung. Iya. Ini saya pernah di Stickcom ini pakai ya WordPress. Ini ada nih. Stack Overflow. Solusi terbaik Oh iya. Stack Overflow. sama apa? Sebelumnya yang gambar itu. Gitu. Kalau saya mau bungkus pakai div dulu mas. Hah? Bungkus dulu pakai div Terus? ya. Nah, kontrol autoplay pakainya. Tapi dia sumbernya dari mana? Ini Sumbernya pakai dari lokal, bukan dari YouTube bisa. Bootstrap bukan dari Bootstrap. Enggak Bootstrapnya dia apa?
Apa Oke. bisa pakai bootstrap atau Sonic? Enggak, semua bootstrap bisa karena udah masuk ke kelas bootstrap kan yang ini nih Mas. Oh iya, ada bawaannya ya. Iya. Coba yang ininya saya Komen aja di komen ini biar nggak dihapus. ada 3. Bikin baru aja deh. Bikin baru. Yang terakhirnya video itu. Iya, bikin baru, Ctrl C. 4. Kita taruh di dalam div sini ya, div carousel item, div lagi. Nah, mana di Inter tutupnya ini sampai sini. kita punya carousel inner nggak? Kan div carousel item sampai div. Berarti ini di sini ya, di carousel item, carousel caption. Nah, di sini taruh sini di sini. Ininya autoplay my feed, ID-nya player. ID-nya tadi player aja. Terus sini silang. Tapi harus download dulu ya, pintar ya. Placeholder. Videonya udah download. Udah. Tes type video MP4. Coba dites nih. Sama aja. Iya. Harus Ini nggak bisa di-try. Di-try. nggak bisa kalau ini Mas. Oh, pakai Java ini gue udah advance. Jadi nanti kalau masuk ke slide dia videonya jalan. Kalau ada juga paling di dalam bodinya Mas. Kalau yang video gitu saya pernah bikin waktu itu. Ini kan playernya gini ya. Iya. Itu mah nggak player gitu. Langsung jalan. Langsung jalan. Iya. Kayaknya WordPress ya. Kalau WordPress mah CMS dong Mas kalau kayak gitu mah makanya. Iya, tapi kan di dalamnya juga pasti ada apa namanya? Iya. User bininya kan, terus ada CSS. Control autoplay. Player. Kayaknya sih di sini Sorry. Oke. Iya. Udah sih Mas paling habis ini sih. Iya. Stop. Oh iya.